Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita Nadiro. Saya sebagai co-host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sucianti. Saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi. Di sini saya berlaku sebagai host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Syaida selaku MC dan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zizi Arsopamisito. Di sini saya selaku pemateri. Terima kasih. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zahra Syaida selaku MC dan moderator yang akan menemani acara sampai selesai. Selamat datang di penyuluhan tentang masalah ibu hamil, khusus masalah kekurangan energi kronis atau disebut juga KEK pada ibu hamil, yang akan dijelaskan oleh Saudari Nadia dan Zizi, yaitu salah satu mahasiswi Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya, kami akan memberikan brosur atau leaflet untuk yang dikerangkan akan diberikan oleh Kak Zizi, dan untuk yang mengikuti secara virtual akan diberikan melalui email. Saya dari mahasiswa Gizi ingin memberikan leaflet terkait penyuluhan TK kepada ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Sudah Kak Zizi? Iya. Sudah. Baik, tanpa berlama-lama kita sapa terlebih dahulu ya pemateri pertamanya. Assalamualaikum Kak Nadia, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Zahra? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, di sini Kak Nadia akan menjelaskan tentang masalah dan bagaimana sih penyelesaiannya. Yuk kita simak, silahkan Kak Nadia. Iya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu yang ada di Keranggan dan teman-teman yang mengikuti penyuluhannya secara virtual. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit edukasi KEK atau kurangnya energi kronis pada ibu hamil. Boleh di next. Nah, jadi kehamilan itu kan pasti peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu oleh para ibu-ibu dan calon ayah gitu, karena kan mendapatkan peran barunya itu sebagai orang tua. Lalu maka dari itu tuh ibu-ibu atau teman-teman nih, kalau misalkan di rumahnya ada kakaknya atau saudaranya yang hamil, itu harus memperhatikan beberapa hal dalam masa kehamilan. Yang pertama itu tingkatkan mengkonsumsi asupan gizi, karena kebutuhan asupan gizi itu bukan untuk ibunya saja, tetapi untuk janinnya. Dan yang kedua itu ada tekanan darah. Nah, tekanan darah normal. Jadi selain kebutuhan, tekanan darah ibu hamil itu juga harus dikontrol, tinggi maupun rendahnya, karena beresiko pada ibu hamil. Lalu yang ketiga itu selalu kontrol ke dokter atau puskesmas terdekat. Kapan sih harus kontrol kehamilan? Ini minimal 4 kali. Ini masa kehamilan mencapai 11 minggu, lalu 20, yang kedua itu 20 sampai 24 minggu, yang ketiga 28 minggu, dan yang keempat kalinya itu 32 minggu dan 36 minggu. Nah, apa aja sih masalah ibu hamil ini? Nah, yang pertama itu ada hipertensi. Nah, biasanya ibu hamil ini tuh sering terjadi hipertensi. Salah satunya itu mengalami keadaan stres gitu kan. Nah, stres, bagaimana sih cara mengurangi stres itu? Sorry Mbak. Nah, jadi ada 7 cara. Yang pertama itu ada kurangi konsumsi garam. Dan yang kedua itu makan lebih banyak biji-bijian, karena menurut penelitian bahwa biji-bijian yang kaya serat makanan juga dapat membantu menurunkan hipertensi. Lalu yang ketiga, jangan stres. Untuk ibu hamil itu hilangkan semua stresnya, kecemasan, dan lakukanlah relaksasi seperti mediasi, yoga, atau teknik pernapasan.
Lalu yang keempat, mulai banyak bergerak. Jadi ibu hamil itu kan pasti harus banyak bergerak gitu, kayak seperti sore-sore nih jalan-jalan keliling komplek atau keliling kampung gitu kan. Terus yang kelima, tidak merokok dan minum alkohol, karena merokok dan alkohol itu selama kehamilan itu dilarang untuk keselamatan dan kesehatan si bayi atau janinnya. Nah yang keenam ini, perhatikan berat badan. Kelebihan berat badan merupakan faktor resiko hipertensi. Lalu yang ketujuh, ini yang terakhir, konsultasilah ke dokter jika ingin konsumsi obat. Jadi untuk obat-obatan yang diberikan untuk ibu hamil kan tidak boleh sembarangan ya, karena itu akan memicu kepada ibu hamil dan janinnya. Nah yang kedua ini ada anemia. Anemia itu kekurangan zat gizi. Nah di sini nih ada contoh-contohnya untuk makanan pangannya, sumbernya. Yang pertama itu kayak sayuran hijau, terus kayak bawang merah, biji-bijian, kacang-kacangan, dan yang sering itu pasti kan hati ayam gitu. Nah untuk makanan-makanan yang tinggi zat besi bersama makanan tinggi kandungan vitamin C. Jadi untuk kita kan mengonsumsi anemia itu kan, atau kekurangan zat besi itu pasti dikonsumsi atau dicegahnya itu dengan mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi. Nah untuk makanan yang zat besi itu biasanya kita tuh kayak pendampingnya itu yang diperbolehkan itu yang mengandung vitamin C, seperti kayak misalnya lagi makan gitu, misalnya makan hati ayam atau apapun itu, kita minumnya pasti yang kayak jus jeruk atau yang mengandung vitamin C pokoknya. Lalu tidak boleh menghalang penyerapan seperti gangguan. Nah yang tidak diperbolehkan itu makan dengan dibarengi oleh kopi, teh itu. Nah, itu kan karena kopi dan teh itu menghalang penyerapan si zat besinya. Nah, yang ketiga ini masalah kurang energi kronis. Ciri-cirinya tuh terasa lemah, lesu, letih gitu. Wajahnya pucat, terus berat badannya sulit bertambah. Terus ukuran lila atau lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23,5 cm, dan ibu hamil itu juga mengalami Nah, bagaimana sih cara pencegahan KK? Nah, cara pencegahan KK itu dengan melakukan prinsip gizi ibu hamil. Next. Yang pertama itu ada variasi makanan. Nah, variasi makanan dengan memenuhi gizi seimbang. Yaitu di sini, nah ini contohnya untuk piringku. Jadi nasinya itu kira-kira 1/4 dari piring, terus ada sayurannya itu 1 mangkuk, lalu ada lauk pauknya dan buahnya. Lalu di sini juga kita membatasi untuk batasi gula, garam, dan minyak. Jadi untuk ibu dan teman-teman, untuk gula, garam, dan minyak ini setiap harinya itu dibatasi, seperti gula itu 4 sendok makan, lalu garamnya itu 1 sendok dan minyaknya itu 5 sendok makan. Lalu perbanyaklah minum air putih, kurang lebih itu 18 per hari. Lalu lakukan pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan gitu. Lalu beraktivitas fisik seperti olahraga, bersepeda, dan memantau berat badannya. Nah, lalu ada suplementasi ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil kan pemerintah juga dianjurkan untuk mengonsumsi suplementasi. Itu ada zat besi, asam folat, dan kalsium. Nah ini untuk menambah gitu. Kalau zat besi itu menambah darah untuk ibu hamil. Kan kalau misalkan ibu hamil kalau ada persalinan itu kan memerlukan darah yang banyak. Maka dari itu dipersiapkan gitu supaya zat besi atau darahnya. Nah di sini ada pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama itu lakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Nah kenapa sih persalinan itu dianjurkan di rumah sakit atau puskesmas? Karena di rumah sakit dan puskesmas itu kan udah terjamin gitu fasilitasnya, seperti
barang-barangnya, pokoknya jauh lah, dia tuh steril dan jauh terhindar dari infeksi gitu. Lalu yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Nah, itu kan biasanya bayi eksklusif memberikan bayi ASI eksklusif ini dari 0 sampai 6 bulan. Lalu menimbang balita setiap bulan. Nah, ini untuk apa? Untuk kita tahu nih pemantauan berat badan si bayi kita gitu, bayi calon bayinya gitu. Nah, terus biar tidak, jadi tahu nih bayinya tahu si kecilnya itu kekurangan zat gizi atau tidak gitu. Lalu makan buah dan sayur setiap hari. Nah, ini kan juga penting ya, karena sayur dan buah itu kan banyak mineral, vitamin gitu untuk pertumbuhan si kecil. Lalu melakukan aktivitas fisik setiap hari gitu. Ini juga sangat dianjurkan untuk aktivitas fisik. Lalu tidak merokok, atau misalkan nih ada keluarga yang merokok di rumah, itu tolong jauh-jauh dari ibu hamil karena kan akan berbahaya ya untuk janinnya juga. Lalu menggunakan jamban yang sehat dan memberantasi serangan nyamuk minimal seminggu sekali. Nah, ini tuh nyamuk itu juga faktor dari masalah gitu, yang menyebabkan masalah ibu hamil. Lalu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun dan menggunakan air. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, banyak gangguan di sini. Saya kembalikan lagi pada moderator. Ya, terima kasih untuk Kak Nadia. Baik, selanjutnya ada Kak Zizi yang akan menjelaskan leaflet atau brosur. Tanpa berlama-lama kita sapa terlebih dahulu ya Kak Zizinya. Assalamualaikum Kak Zizi. Salam. Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, tanpa berlama-lama, baik Kak Zizi, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya dari mahasiswa ini, jadi yang pertama itu ibu-ibu di sini pada tahu belum KK itu apa? Belum. Jadi KK itu masalah gizi pada ibu hamil yang disebabkan karena adanya kekurangan asupan makanan bergizi dalam waktu cukup lama. Umumnya, seseorang yang mengalami kondisi KK ini dapat menjadi tanda bahwa ibu hamil menyebabkan energi tidak bisa keluar masuk dengan seimbang dalam tubuh, sehingga memicu gangguan kesehatan yang lainnya. Nah, ada dampak KK nih buat ibu hamilnya. Nah, kalau yang pertama buat ibu hamil itu meningkatkan resiko anemia, pendarahan, terus terkena penyakit infeksi. Yang kedua itu kalau buat janinnya sendiri itu bisa beresiko terjadi proses pertumbuhan janin yang terhambat, terus bisa keguguran, terus bayi lahir mati, cacat bawaan, anemia pada bayi, mati dalam kandungan, lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. Nah, terus dampak terhadap persalinannya itu bisa persalinannya lama, bisa yang sebelum waktunya atau prematur. Jadi harus dicegah nih KK ini. Nah, cara cegahnya itu dengan mengkonsumsi zat besi, tablet zat besi yang sudah dianjurkan oleh pemerintah yang diberikan yang sebulan selama haid itu setiap harinya harus mengkonsumsi zat besi supaya zat besi itu tidak kurang. Kalau untuk yang ibu hamil itu selama kehamilan itu harus mengkonsumsi sekitar 400 tablet besi. Nah, terus kalau misalnya nggak minum suplemen itu ada makanan yang mengandung
juga harus menganut prinsip gizi seimbang. Yang pertama itu konsumsi makanan beragam, bersih, aktivitas fisiknya juga harus bagus, terus harus memantau berat badan juga, jadi biar mengurangi resiko KEK. Untuk hidup bersih itu tuh kita harus melakukan perilaku hidup bersih sehat, yaitu PHBS. Nah, PHBS itu upaya untuk menularkan pengalaman mengenai hidup sehat melalui individu, kelompok maupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Jadi kayak kita rajin cuci tangan yang bersih, makan makanan yang seimbang, terus habis itu ASI eksklusif, terus sering bawa bayi ke posyandu untuk pemantauan berat badan bayinya. Jadi dari penjelasan Ustaz udah segitu aja. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih? Itu jadi saya mau tanya. Ya, Di sini kan untuk dampak KEK terhadap janin itu ada yang bayi lahir mati sama bayi mati dalam kandungan. Itu perbedaannya apa ya Bu? Bisa dijelaskan? Makasih Bu. Oh, jadi bedanya itu bayi lahir mati itu dia pas sudah dilahirkan itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa gitu. Jadi pas baru dilahirkan itu keadaannya dia sudah meninggal. Nah, kalau misalnya bayi mati dalam kandungan itu seperti pas dicek di USG itu dia udah nggak ada. Jadi udah ketahuan pas dalam kandungan tuh udah meninggal gitu. Jadi bahaya ya Bu, kayak gitu terhadap ibu hamil. Iya, bahaya banget. Makasih ya Bu. Iya. Udah nih Mbak Zara. Baik, Kak Zizi, terima kasih ya. Ya, jadi ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya, kebetulan saya berencana untuk mengganti gaya hidup saya menjadi vegan. Mengenai KEK, bagaimana cara saya mencukupi asupan zat besi saya nanti apabila saya tidak mengkonsumsi produk hewani? Terima kasih. Boleh langsung dijawab? Baik, saya jawab ya. Tadi Mbak Rahmi ya. Iya. Jadi begini, untuk Mbak Rahmi dan teman-teman yang hanya vegetarian, jadi hanya mengonsumsi sayur-sayuran atau sumber nabati, itu dengan cara banyak mengonsumsi Fe atau zat besi yang sumbernya itu dari pangan nabati seperti sayuran-sayuran hijau, lalu juga menambah dengan suplemen penambah darah. Nah, selain itu baik juga diharapkan untuk rutin melakukan pengecekan kadar hemoglobin tubuh agar dapat dipantau dengan baik apakah kadar hemoglobin tubuhnya itu rendah atau tidak. Jadi memang kalau pangan nabati itu kan kurang ya, jadi untuk Mbak Hamid dan teman-teman bisa menambahnya itu dengan suplemen Fe atau penambah darah seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Ya, ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya cukup ya. Ya, jadi kesimpulan materi hari ini adalah penuhi gizi seimbang dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Baik, untuk acara penyuluhan hari ini, terima kasih Kak Nadia dan Kak Zizi serta teman-teman semua yang mengikuti acara ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di penyuluhan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Maaf kalau misalkan ada kurang-kurang. Makasih yang udah hadir guys, Muti, Sabrina. Terima kasih ya. Nangis. Terima kasih semua, Sabrina, Nekita, Muti, Kopipa, Dari. Terima kasih. Oke, ditutup ya.